Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyuzhirahu 'ala dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah, pencipta, penguasa, penggenggam, penentu segala hal apapun yang ada di alam semesta. Dialah Allah yang maha baik, yang sebetulnya mudah bagi dirinya menghukum kita atas betapa banyak kesalahan kita, kontan ketika kita sedang bermaksiat, tapi Allah lah juga yang memberikan kita kesempatan bahkan menutupi aib-aib kita. Terbukti kita di sini masih saling menghormati satu sama lain, padahal Allah tahu apa saja yang pernah kita lakukan di kala sendiri dan di masa lalu. Dialah juga Allah yang sebetulnya mudah bagi dirinya menjadikan seluruh isi planet bumi ini seluruhnya salih, tapi Allah malah memilih sebagian dari hambanya untuk mau berkumpul di malam ini, merelakan waktunya, kuotanya, baterainya, untuk sama-sama mengingat Allah. Kami tidak bisa balas apa-apa sama sekali. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi umatnya yang layak mendapat syafaat dari Rasulullah kelak atas seizin Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mu'alaf Center Indonesia, wabil khusus yang di Jawa Timur, dan juga Dompet Al-Quran yang telah menjadi wasilah diadakannya majelis ilmu ini. Semoga Allah balas beliau-beliau ini dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, ayah, bunda, kakak, masnya, mbaknya yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kesempatan kali ini kita ngaji tauhid dulu ya. Karena kita akan nanti bahas kenapa ini menjadi penting. Kenapa setiap nabi bisa jadi syariatnya beda, tapi yang diajarkan dari Nabi paling pertama sampai paling terakhir itu adalah ketauhidan. Bismillah. Tapi sebelum itu, izin memperkenalkan diri kembali ya. Untuk namanya Lin Chin-fu. Lin itu marganya. Chin dari kata Cinse artinya emas. Fu dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Artinya mau bagus ya. Cuman kalau meninggalnya nggak muslimat tetap cilaka juga ya. Alhamdulillah ada takdir yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Saya nggak bisa milih ini terlahir di keluarga seperti yang saya terlahir sebagai orang Cina, terlahir di keluarga yang mana, ayah yang mana, sebagai pria atau wanita nggak bisa milih. Tapi demi Allah kita bisa milih ingin meninggal dalam keadaan seperti apa, ya. Dan kalau repot manggilnya, biasa dipanggil Kodenis aja. Tadi izin sedikit diperkenalkan oleh Gustrian, Masya Allah. Sempat Allah uji pernah tersesat gitu ya, sampai sempat tinggal di Thailand 3 tahun, dan memang ya sempat di sana berprofesinya sebagai bandar judi di sana. Ya bayanginnya gampang lah, film-film Choi Yun Fat zaman dulu gitu ya, Andi Lau. Masya Allah. Makanya ini mohon keridoannya kepada kakak, teteh, mas, mbak, Bapak, Bunda, semuanya nggak apa-apa ini teh ngedengerin mantan bandar judi ngomong gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, enak yang ngomong bicara agama tuh lebih enak justru daripada bicara bisnis. Contoh, kata saya nih, bisnis paling gampang tuh cara strategi suksesnya seperti ini. Kata orang lain belum tentu benar, karena patokannya adalah standar manusia. Tapi kalau kita bicaranya tentang Allah, kan Allah nggak mungkin salah, pasti benar. Jadi justru lebih aman bicara agama itu. Contoh, saya berkata orang muslim itu wajib loh sholat. Itu mah dari tukang mabok sampai kiai juga nggak akan ada yang berani ngebantah. Karena betul. Jadi tugas kita cuma memastikan aja yang disampaikan itu benar. Ya, dan Allah kan pasti maha benar. Jadi lebih enak. Ya, dan kita tidak diwajibkan mengubah orang lain. Kita hanya diperintahkan fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan, tugasmu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ya. Maka kalau orang jadi baik setelah ngobrol sama kita, bukan kitanya yang hebat, itu mah kuasa Allah. Kalau tidak jadi baik pun, selagi kita niatnya tulus karena Allah, nggak rugi, tetap jadi amal soleh. Ya. Kemarin waktu dihubungin teman-teman dari MCI dan Dompet Al-Quran, Masya Allah, bahas apa nih katanya. Maka waktu itu diambillah satu usulan, yaitu kita bahas tauhid dulu.
Ya, karena tadi sudah disebutkan sedikit, ini adalah yang diajarkan oleh Nabi paling pertama sampai Nabi yang paling terakhir. Wabil khusus Rasulullah SAW sendiri pun masa baktinya kayak PNS ya, masa bakti, masa beliau sebagai kenabiannya itu kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di awal itu isinya hampir semuanya tauhid. Masalah aturan wudhu, zakat, semua nanti belakangan di Madinah. Ya, bukan berarti kita kalau awal belajar Islam itu nggak boleh belajar fikih, bukan. Tapi ternyata cara Nabi mengajari pun seperti itu. Ya, syariat bisa jadi beda. Di zamannya Rasulullah Muhammad SAW yang wajib 30 hari puasa Ramadan. Di zamannya Nabi Musa yang wajib 40 hari. Di zamannya Nabi Daud alaihissalam yang wajib sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai meninggal. Dari balik sampai meninggal ya. Makanya disebutnya puasa Nabi Daud. Syariat bisa jadi beda. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa sholat di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam pun hanya berdiri saja, tidak sujud. Ya, maka persamaan tapi dari semua nabi tersebut adalah mengajarkan ketauhidan. Ini yang membuat kalau sudah kuat, bismillah. Kita bismillah sudah sudah insya Allah sudah tahu ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah bersaksi tiada ilah selain Allah, dan juga Rasulullah SAW adalah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua sampai 5, insya Allah hafal, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Tapi punten, kalau ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, bahkan hajinya tiap tahun gitu, lengkap gitu ya. Tapi mohon maaf nomor 1-nya gagal. Contoh, iya dia sholat, tapi pas toko sepi, datangnya ke simbah dukun biar rame. Foto bertiga, jangan bertiga nanti di tengah mati. Yang kiri kanan mati, yang moto juga bakal mati. Ya. Kejatuhan cicak nanti sial. Sial itu kalau kita bikin dosa. Kejatuhan cicak 1000 cicak pun kalau kita takwa sama Allah nggak akan rugi. Jadi ada esensi di sini di mana Nabi mengajarkan ketauhidan ini dulu itu bukan tanpa alasan. Karena dengan tauhid yang sudah siap itu, syariat datang seperti apapun, maka mereka akan berkata, sami'ana wa ata'na. Ya. Maka biar rujuk, makanya tadi disebutkan ada kitabnya, nama kitabnya Al-Hikam. Kita mungkin nggak langsung masuk ke dalam bahasannya ya. Ini mukodimahnya dulu. Kitabnya sih tipis, nanti ada PDF-nya, tapi kalau bentuk fisiknya seperti ini, tebelnya cuma segini ya. Isinya adalah untayan-untayan hikmah, ada total 294 hikmah. Penulisnya kita kenalan dulu, namanya Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin At-Ta'ilah Asy-Syakandari. Biasanya disebutnya Syekh Ibnu At-Ta'ilah Asy-Syakandari. Termasuk ini adab dalam baca kitab ya, adalah tahu siapa yang nulis kitabnya ya. Ini di halaman 6 Mas Rian, silakan di halaman sebelah kiri ya. Itu masih didaftar isi, nanti silakan boleh sambil dilihat atau sambil menyimak. Soalnya saya biasanya lebih sukanya fokus ke yang bicara dulu, nanti boleh sambil lihat. Ya, di situ disebutkan ya, ada paragraf di halaman 6 itu sebelah kiri. Adapun manfaatnya, manfaat dari kitab ini beliau menuliskan ya. Adapun manfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur, menghadapi semua makhluk. Nah, itu ya di paragraf yang itu. Sekarang semuanya sambil fokus lagi kepada apa yang bismillah insya Allah akan disampaikan. Jadi ketika tauhid itu sudah benar, maka ini lengkap nanti semuanya. Urusan dunia kita aman, ada aturannya, dan juga pasti akhlak jadi mulia. Ingat, Nabi itu manusia yang akhlaknya paling mulia. Tapi apakah akhlak Nabi jadi mulia gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Kan bukan. Tapi pasti ada aturannya. Sehingga ini juga pengen menjawab pertanyaan bagi orang-orang yang bahkan mungkin masih Islam, tapi dia berkata, saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hatinya dihijabin dulu. Nah, pernah ada dengar yang ngomong kayak gitu? Ya, yang penting hatinya dulu katanya. Kerudung aslinya mah nanti belakangan. Terus ada yang bilang, bukannya kita belajar akhlak mah bisa ke siapa aja.
kita juga nggak menutup mata. Ada loh orang non-muslim yang sedekahnya lebih banyak dari kita, lebih sopan daripada kita, betul. Tapi kalau di dalam Islam, kenapa pentingnya belajar tauhid? Karena ketika tauhidnya ini benar, ibarat sebuah pohon nyambung ke akhlak. Apa yang menjadi akar dari sebuah pohon di dalam Islam itu adalah akidah yang benar-benar bertauhid, yakin rezeki dari Allah, sehingga dia tidak akan meminta-minta kepada makhluk, tidak akan berani mengambil yang bukan haknya, ya. Termasuk di dalamnya penjelasan yang nanti kita akan sebutkan juga. Akarnya adalah tauhid yang menancap di hati. Batangnya akan rela tingkah laku dan syariatnya diatur oleh tingkah laku dan kesehariannya diatur oleh syariat Islam, ya. Jadi kalau sudah akarnya tauhid, batangnya syariat, mengatur keseharian dan tingkah laku kita, maka buahnya pasti akhlakul karim, akhlak yang mulia. Ya. Sehingga punten nih, kita bicara kok ada kok negara non-muslim yang mereka lebih disiplin, negara paling disiplin di dunia tetap adalah Jepang, Korsel ya, Singapura katanya ya. Bahkan kalau ada yang pernah ke Jepang, saya dapat info dari orang yang di Jepang ini. Kalau kita kan naik kereta kan ada kartu flash namanya ya, kartu e-tol. Diisinya pakai apa? Saldonya. Duit, ya enggak? Isi saldo ada 100 ribuan gitu, isi saldo 50 ribuan gitu ya. Di Jepang itu sampai ada kartu untuk naik kereta, isi saldonya pakai waktu, Mas. Insya Allah. Jadi kalau pakai bahasa kita nih beli, Mas isi saldo kartu udah 60 menitan gitu. Insya Allah. Saking apa? Saking mereka naik kereta dari titik A ke titik B, kota A ke kota B, itu saking tepat waktunya on time. Misalkan berangkat nih dari kota A ke kota B 30 menit. Begitu di tap, saldo Anda berkurang. Dari 60 menit tinggal 30 menit. Itu disiplin banget. Itu di Jepang. Tapi ternyata tetap bunuh diri paling tinggi tetap dari sana, sekitar sana. Ya. Dan juga kalau kita bicara Jepang, bahkan industri film porno paling besar di dunia berasal dari situ. Ya. Sehingga ini kejadian, ini kisah nyata dari ini kejadian di Singapura ya, di negara yang disebut juga tersebut paling maju. Ada mahasiswi umur 20 tahunan, mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14. Langsung menemui aspal di bawah. Jadi manusia geprek nih di sana ya. Jadi langsung meninggal di tempat ya. Ketika diselidiki oleh polisi, kamarnya diperiksa, ditemukanlah buku diari, Pak, buku harian. Yang setelah dibaca akhirnya diambil kesimpulan bahwa dia bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh katanya. Insya Allah. Maka orang kan heran, emang dia seperti apa? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, di kuliah juga belajarnya bagus. Terus kenapa bunuh diri? Masalahnya satu. Masalahnya adalah Tuhannya bukan Allah. Apa Tuhannya? Tuhannya penilaian makhluk. Ya. Maka buat apa saya hidup di kuliah di kampus diledekin, jangan mau sama dia, jerawatan jelek, jangan mau ditemenin. Naudzubillah ya. Akhirnya karena Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk, lewatnya nyawa begitu saja. Ini kisah nyata, Allah demi Allah. Ya. Sehingga bismillah, kalau sudah pakai tauhid, bismillah enak hidup itu. Ya. Ini bisa jadi solusi dari setiap pertanyaan. Termasuk nih yang sudah menikah, kalau ada pasangannya bertanya, punten nggih, misalkan istrinya bertanya kepada suaminya atau suami bertanya kepada istrinya. Kalau misalkan ya, Mas, nyesel nggak sih nikahin aku, misalkan gitu ya. Wah, ini bisa dijawab pakai tauhid. Gimana jawab pakai tauhid? Maka dijawab kepada istrinya, kepada pasangan kita, wahai pasanganku, ketahuilah di antara miliaran wanita di dunia, Allah tahu yang mana yang paling baik untuk membuat aku tambah dekat kepada surgamu, kepada surganya Allah. Ya. Dan aku telah memohon kepada Allah meningkatkan ketakwaan, udah hasil istikharah, lalu aku memilih engkau. Allah tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat untuk menggandeng tanganku ke surga. Dan Allah tidak hanya maha tahu, Allah juga maha baik. Tidaklah mungkin ketika kita sudah taat, Allah dengan sengaja menjauhkan yang baik atau mendekatkan yang buruk. Itu mustahil. Maka selagi kita sama-sama tambah takwa, lalu ternyata yang menjadi pasanganku adalah engkau, maka sederhana. Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah.
Meskipun di luar sana ada yang lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, lebih bohai. Tetap, kalau memang yang di luar sana itu adalah pasangan yang paling tepat untukku, kenapa kamu yang jadi pasanganku sekarang? Sederhana, ya. Maka tidak akan ada penyesalan bagiku menikahimu. Walaupun kita sudah sama-sama tambah tua, ya. Tapi engkau adalah hasil pilihan dari yang maha tahu dan maha baik. Hawa nafsuku mungkin akan suka ketika menikahi yang lebih muda, lebih cantik, lebih mulus. Allahu alam, naudzubillah. Ya. Tapi ketika Allah telah memilihkan engkau, maka aku tahu pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku. Jadi tidak ada penyesalan aku menikahimu, Masya Allah. Nah, itu perkara dijawab pakai tauhid. Ya. Ada juga yang udah 6 tahun tahajud, mendoakan supaya dia jadi pasangannya. Tiba-tiba suatu saat si doi datang, ya, tapi ngasih undangan ternyata. Sedih hati, ya, Masya Allah. Maka bisa dijawab juga pakai tauhid. Masya Allah, ya Allah engkau tahu dari miliaran manusia mana yang paling tepat untukku. Aku selalu memohon yang terbaik, maka ternyata yang kukira dia yang terbaik malah menikah dengan orang lain. Sederhana. Berarti engkau telah menentukan bagiku bukan dia yang paling baik untukku. Tenang ya. Jadi hidup itu baru akan makin tambah repot kalau kita ngedikte Allah, kalau kita mengatur Allah, kalau kita ngerasa pilihan kita lebih baik daripada pilihan Allah. Padahal kata siapa pilihan kita itu lebih baik daripada apa yang Allah tetapkan. Ya, enggak lah. Kita mah waktu SMP juga nggak betah, pengen cepet-cepet SMA, enakan SMA katanya celana panjang. Celana panjang nggak enak, katanya pengen cepet kuliah. SMA mah belajar mate, fisika, kimia, semua dipelajarin. Kuliah mah cuman mata pelajaran yang disukai jurusannya. Bismillah. Kuliah ternyata nggak enak, enakan kerja katanya, Masya Allah. Begitu udah kerja dikabul sama Allah, stres lagi. Nggak enak ya, ternyata enakan buka usaha, udah dikabul sama Allah buka usaha, tetap masih stres lagi juga. Ya, terus maunya apa tuh berarti ya? Enggak lah, tetap kepada tonton Allah. Dan itu ini akan kita pelajari. Ya, tadi disebutkan manfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, bersih hati, berbudi pekerti yang luhur, menghadapi semua makhluk. Ya, sehingga sebetulnya ketika kita ada masalah dalam hidup itu kadang solusinya itu enggak harus pakai tips, trik, strategi, ya. Hanya tinggal kita ganti sudut pandang aja udah selesai. Contoh ya, kita habis makan nih, ada bekas aqua gelasnya di kondangan. Bagi kita itu masalah, sampah harus dibuang, betul ya? Maka tentu menurut kita itu sampah, tapi kata pengusaha daur ulang ternyata itu adalah usaha, adalah rezeki, ya. Maka sama ketika kita pakai sudut pandang dunia, di situ akan selalu ada masalah. Ya, ketika kita sudah pakai sudut pandang Allah, akhirat, di situ nggak akan ada kerugian sama sekali. Sehingga akan ada pertanyaan. Kadang ada orang bilang, ada seorang dokter yang solih, dia berkata seperti ini, ya, bahwa yang nyembuhin pasienku itu bukan aku, tapi adalah Allah. Maka kalau ada pasien yang sakit kanker parah stadium 4, meskipun aku nggak sentuh, kata Allah sembuh, pasti sembuh. Tauhid juga ini. Terus misalkan ada pasien lagi, sakitnya cuma sakit panu, tapi kata Allah dokternya ada 1000, dan kalau kata Allah mati, dia pasti mati meskipun dokternya ada banyak dan walaupun hanya sakit panu. Maka si dokter ini ditanya sama pasien, kalau semua yang nentuin Allah, berarti buat apa dokter ikhtiar? Buat apa tengah malam ditelepon ke UGD masih mau datang? Kan yang nyembuhin Allah, ngapain capek-capek? Makanya buat apa kita hidup, ikhtiar, kerja, tetap menjalani ini semua? Sejatinya itu adalah hanya untuk jadi amal soleh, jadi pahala. Ya, anggaplah ternyata semua terjadi sesuai keinginan kita, ya. Tapi ternyata itu tidak membuat kita dapat amal soleh, tidak tambah dekat kepada Allah. Rugi berarti meninggal bawa apa? Capek doang di dunia, nggak bawa bekal. Ya. Anggaplah dibalik, ya beberapa hal nggak terjadi sesuai keinginan, tapi gara-gara itu kita jadi tambah dekat sama Allah. Meninggal husnul khotimah tetap aja surga. Apalah artinya capek sebentar di dunia? Kalau ada petani yang rela panas-panasan sampai gosong berbulan-bulan di sawah hanya demi panen yang hanya 1 pekan, masa kita nggak mau sabar hanya beberapa puluh tahun, kadang lebih singkat di dunia, demi untuk mendapat kebahagiaan yang abadi.
Di dunia mah nggak ada yang namanya sengsara seumur hidup, nggak ada yang namanya nikmat seumur hidup. Sesetres-stresnya kita di dunia, nggak kehujanan, kasur masih empuk, lapar buka kulkas masih ada lah, sekedar kol atau tomat juga ada yang bisa dimakan gitu ya. Ketika menderita, ketika bahagia pun nggak mungkin selamanya. Ya, di dunia serba sementara. Tapi kalau misalkan di akhirat pilihannya cuma dua, nikmatnya abadi atau surganya yang abadi. Nikmatnya yang abadi atau siksanya yang abadi. Tergantung apa? Tergantung kita ngapain aja di kehidupan yang sekarang. Sehingga kalau tujuannya kayak gini enak hidup. Kerja, gajinya nggak keluar, dipotong. Emang niatnya pengen nyari amal soleh. Walaupun gajinya dilipat gandakan berkali-kali lipat, tapi nggak jadi amal soleh, nggak jadi pahala. Rugi. Ya. Tapi saya difitnah, dicaci, sampai dipecat. Yang mencaci dia yang dosa. Yang dosa dia yang harus nanggung maksiatnya, yang harus nanggung azabnya. Kita meninggal nggak akan ditanya kelakuan orang. Kita ditanya kelakuan masing-masing. Bisa jadi gara-gara difitnah, dipecat, kita jadi ditunjukin oleh Allah tempat kerja yang lebih baik bagi diri kita. Nggak ada ruginya. Baru rugi itu kalau nggak nurut sama Allah. Selagi kita nurut sama Allah, emang nggak monggo mau diapain apa aja di dunia, Masya Allah. Nggak ada ruginya. Bismillah. Ya. Nah, ini kitab akan mendidik hati kita nih supaya makin kenal sama Allah, ya. Sehingga nanti kalau hati sudah terdidik, kita sudah kenal kepada Allah, maka buahnya adalah dada lapang, enak ya, dada lapang ya, nggak sempit gitu ya, dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur, menghadapi semua makhluk, ya. Karena kan sejatinya kalau kaya atau miskin kata Nabi itu sebetulnya di hati, ya. Kalau memang hatinya miskin, ya, maka dia sekaya apapun, punya rekening segendut apapun, tetap aja nggak akan enak hidupnya. Sudah punya gelang emas 5, gaulnya sama yang punya toko emas, berasa miskin lagi. Yang punya toko emas, gaulnya sama yang punya tambang emas, berasa miskin lagi. Ya, tapi kalau misalkan di hidup dalam nurut kepada Allah, bismillah, jadi kebaikan. Beberapa hal yang dipelajari, Masya Allah, ketika dulu memang di Thailand, salah satu koko juga ya. Saya manggilnya Koko, beliau lebih tua soalnya. Dia yang ngajakin saya usaha di Thailand waktu itu. Itu beliau pernah omsetnya atau keuntungan bersihnya, bukan sekedar omset ya, keuntungan bersihnya dari bisnis judinya itu sampai 7-8 miliar per bulan. Ya. Dan ini Masya Allah, untuk dugemnya aja, pergi ke diskotiknya itu per sebulan bisa habis sampai 1,2 miliar. Ya. Karena Masya Allah, karena biayanya nggak murah ya. Karena kalau kayak misalkan dia pergi dunia hitam kayak gitu, mohon maaf, pasti nyentuh narkoba. Sekedar informasi aja, jangan cek harga ya. Kalau dulu ya, sebutir pil ekstasi itu 800 ribuan, paling murahnya. 1 gram sabu-sabu itu 1,2 juta. Ya. Dan kalau kita buka ruangan karaoke eksklusif untuk tempat party seperti itu, $2.000. Kalau dikurskan berarti 30 juta. Ya. Udah gitu kan nggak mungkin kalau kita ke tempat dugem minumnya susu ultra, ya. Pasti minumnya ya minuman keras, sebotol bisa 4 juta, 8 juta. Terus mohon maaf, dia suka bawa karyawan-karyawannya, berapa puluh orang gitu ya. Dan nggak mungkin di tempat kayak gitu biasanya ditemenin sama, mohon maaf, perempuan yang kerja di tempat seperti itu. Dan di tempat seperti itu, untuk ditemenin duduk sama perempuan yang kerja di situ, kadang orang Uzbek, orang Cina, orang orang Thailand, orang Vietnam gitu ya. Nemenin duduk, mohon maaf ya, belum dizinahi. Yang nemenin duduk aja tarifnya 2 juta ya per orang. Nah, itu mereka bisa sampai seperti itu ya. Tapi setiap kali beliau turun dari mobil Lamborghini-nya, yang pertama kali disebut, aduh gua stres, aduh gua stres. Kenapa stres ini orang? Rumah gede, sampai ada satpamnya. Kenapa yang diidam-idamkan orang pengen jadi seperti dia malah stres? Sedangkan yang hidup di dunia, di Indo kita lihat ya, saya pernah lihat ada orang yang penghasilannya sebulan hanya 1,5 juta, anaknya 6, ya, tenang hidupnya. Secara matematis gak cukup, ternyata anak-anaknya ngapalin Quran, jadi beasiswa semua. Si bos bandar judi tadi rumahnya nyampe nyewa satpam biar aman, kemana-mana pun bawa pistol untuk jaga diri, panik gitu, takutan, naik mobil besi, naik dijaga bodyguard, tetap panik, kemana-mana takut.
Sedangkan yang tadi sederhana, tidur juga kadang pintunya nggak ditutup, ayam tetangga masuk, berak di dalam rumah juga tenang aja, nggak ada masalah. Apa yang jadi perbedaan? Tadi ayat yang sudah disebutkan ya. Karena ternyata yang sederhana, dia ingat sama Tuhannya. Ternyata kata Allah di Quran surat 13, Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah hitatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Maka mau kita punya nikmat sebanyak apapun, nggak ingat Allah, nggak pakai syukur, demi Allah berat hidup. Di Thailand itu pernah ngelihat seorang istri yang minta diceraiin, minta ingin menceraikan suaminya. Kenapa? Karena sudah punya mobil 4, minta dibelikan mobil yang kelima, nggak dibeliin. Coba. Tahan ibu atau bapak gitu. Punya istri cantik luar biasa, cewek Thailand tahu sendiri ya. Kalau kita bagian paling putih itu muka gitu ya. Mereka dengkulnya aja bisa lebih putih daripada muka orang-orang Indonesia, Masya Allah. Nggak tahu dipakein skincare kali itu lututnya ya, Masya Allah. Tapi kayak gitu, nggak dibeliin mobil baru, pengen minta cerai. Ya. Pasangan kita mah mungkin dibeliin seblak aja udah bahagia banget, Masya Allah. Dibeliin pentol aja udah seneng banget. Itu nikmat, Bu, Masya Allah. Nikmat yang luar biasa. Ya, maka gitulah, sejatinya penderitaan itu bukan karena tidak adanya nikmat, tapi karena tidak adanya syukur. Ya. Maka bismillah nih, kita akan berusaha mengenal Allah lebih banyak melalui kitab ini. Tadi kita sudah paham dulu ya betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bahwa Quran itu benar-benar kita akan ungkap sedikit ya. Nabi bukan tanpa alasan diutusnya itu di Arab, Bu. Karena orang Arab zaman dulu beda sama zaman sekarang. Orang Arab zaman sekarang ngomong pun pakai tajwid, fasih gitu ya, Masya Allah. Tapi zaman dulu itu seburuk-buruk tempat tuh ada di situ. Allah pengen ngebuktiin bahwa seburuk-buruknya tempat, Allah turunkan seorang Rasul di situ bisa jadi sebaik-baik generasi, sebaik-baik waktu, sebaik-baik masa. Ya, Nabi diturunkan di mana orang senggol bacok tuh di sana beneran terjadi. Di sana wanita melahirkan itu bisa disuruh suaminya lahir depan rumah di kebun, Bu. Udah ada tanah yang digali, kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Silakan baca tafsiran Quran surat 81 At-Takwir di ayat 9-nya. Allah berfirman bi ayyi dzambi qutilat. Ini adalah pertanyaan dari jabang bayi perempuan bertanya kepada Robnya, atas dosa apa saya dibunuh? Karena ya bagi orang Arab zaman dulu segitu ngaconya. Kalau punya bayi perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Ya, bagi mereka aib. Ya, bahkan Masya Allah, walaupun di situ masih ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya tidak kurang dari 360 patung berhala. Nabi diperintahkan menyampaikan di situ, yang isi penyampaiannya adalah, hei kalian semua, yang kalian sembah semuanya salah, yang benar Tuhan itu cuma satu, Allah. Coba tiba-tiba disuruh ngomong kayak gitu, ya, menyampaikan dakwah di tempat seperti itu. Tapi hanya dalam waktu 23 tahun sanggup mengubah itu menjadi sebaik-baik generasi. Nabi wafat itu satu jazirah Arab sudah muslim semua. Dan jazirah Arab itu bukan Arab Saudi saja ya. Ada Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, terpecah sekarang menjadi 6 atau 7 negara. Ya. Dan itu Nabi pakai apa menyampaikannya itu semua? Ketika akhirnya Nabi wafat, lalu negara-negara lain yang terbuka dan masuk Islam, mereka butuh ahli apapun, Madinah punya. Nggak cuma ahli Quran, ahli irigasi, ahli perairan, ahli arsitektur, ahli apapun semua punya. Ya, berarti suksesnya nggak cuma di bidang keagamaan saja. Dan disebutkan sahabat yang dihasilkan Nabi, ada beberapa riwayat ya. Ada menurut Imam Abu Hatim, ada menurut imam yang lain ya. Tapi kalau kita tarik garis tengahnya, Nabi itu menghasilkan 120.000 sahabat. Ini 120.000 ini setelah Nabi wafat, mereka mencar kemanapun, bukan mereka yang terpengaruh negeri yang dia datangi, tapi satu negeri tersebut bisa dipengaruhi oleh satu sahabat. Sehingga selepas Nabi wafat, Islam berjaya sampai 13,5 abad ke depannya. Ya, sehingga Masya Allah, menjadi pertanyaan, kalau di dalam kitab Al-Rasul Al-Mu'alim sampai disebutkan, kalau Rasulullah itu nggak punya mukjizat yang lain, cuman tadi menghasilkan 120.000 sahabat, itu cukup untuk menobatkan beliau sebagai sebaik-baiknya Nabi. Karena kita punya anak satu aja, diajarin 23 tahun, belum tentu soleh, Bu. Nabi
menyolehkan 120.000 orang. Yang satu itu bisa menyolehkan satu negeri lain. Yang dulunya padahal di antara 120.000 itu ada orang yang maboknya sehari 5 kali dan ingin bunuh Nabi. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang pernah jadi raja perampok namanya Jundub bin Junadah. Setelah masuk Islam dikenal dengan nama Abu Zar al-Ghifari. Masuk Islam jadi orang hebat. Pakai apa Nabi ngedidik itu semua? Pakai Quran ternyata. Maka kata Imam Malik bin Anas, tidaklah mungkin bagi siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau ingin mencetak generasi yang baik, nggak mungkin kecuali harus dengan satu cara, mengikuti sebaik-baik manusia, mendidik sebaik-baik generasi. Yaitu cara sebaik-baik manusianya adalah Nabi, sebaik-baik generasi adalah di zaman generasi beliau. Ya. Kalau ada orang yang berkata, Masya Allah kok sekarang zamannya sulit, nggak semua bisa diselesaikan pakai Quran. Maka kami berani menantang, silakan, bahwa masalah paling sulit di zaman sekarang, itu kami bisa berani membawakan masalah yang lebih sulit di zaman terdahulu, tapi sudah selesai dengan Al-Quran. Kalau Allah mau, mudah sampai sekarang Al-Quran masih turun dan Nabi masih hidup. Kenapa Al-Quran udah nggak turun lagi dan Nabi sudah wafat? Karena memang yang diajarkan Nabi dan diajarkan Al-Quran itu cukup untuk menjadi petunjuk hidup kita sampai hari kiamat nanti. Bisa jadi permasalahan yang kita alami sekarang, saking kita terlalu jauhnya dari Al-Quran. Iya, kita nggak makan babi karena kata Al-Quran gitu. Tapi mohon maaf, masalah kalau misalkan riba, kalau nggak kayak gini saya nggak punya motor dong. Berarti yang ini pura-pura nggak tahu dulu aja. Ya. Salah satu bab keimanan itu meyakini kalau memang Allah sudah perintahkan, itu pasti baik buat kitanya. Kalau memang Allah sudah larang, itu pasti buruk buat kitanya. Kalau kurang bukti, kita loncat 6 abad setelah Nabi wafat. Ada pemuda hebat bernama Salahuddin al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Maqdis. Ketika ditanya kenapa hebat, beliau jawab, karena aku mengikuti Nabi dan firman dari Allah. Kurang jauh, loncat 9 abad setelah Nabi wafat. Ada Muhammad Al-Fatih, umur 15 udah jadi wali kota, umur 22 udah jadi sultan. Ketika ditanya hebat, beliau jawab, aku mengikuti wahyu Tuhanku dan contoh dari nabiku. Makanya bismillah kalau kita benar-benar mau kembali di masa di mana benar-benar semuanya ikut kepada Al-Quran, pada sunnah Nabi, itu berkah luar biasa. Apa sih yang bedain? Ada 2 orang sama-sama umur 40 tahun, yang satu punya utang banyak, yang satu udah punya perusahaan. Pasti ada yang berbeda. Apa yang bedain? Ada yang kerja dari gelap sampai gelap lagi, capek iya, kaya enggak. Ada orang yang kerja beres zuhur juga udah pulang, tapi dia punya uang yang cukup, bahkan bisa ngutangin orang lain, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk birrul walidain. Apa yang membedakan? Keberkahan. Kalau pengen hidupnya berkah, dekat-dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bismillah, melalui kitab ini nanti kita akan bahas. Ya, itu dulu nih makanya. Gus Rian, Masya Allah. Ini untuk mukadimahnya dulu nih, untuk menyadari pentingnya tauhid. Masya Allah, mudah-mudahan jadi kebaikan. Dan nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita mulai masuk ke hikmah-hikmah di dalamnya. Yang pasti semuanya syaratnya satu. Ngaji ini mesti sukses, ingat. Seperti apa ngaji yang sukses itu? Bukan kajian yang setelah beres ngaji kita langsung hafal banyak ayat, banyak hadis. Itu pun bagus. Tapi yang lebih sukses adalah yang setelah ngaji kita jadi hamba yang tambah dekat kepada Allah. Percuma kita hafal banyak ayat, banyak hadis, tapi ternyata tidak membuat diri kita jadi tambah baik. Lisannya masih nyakitin orang lain. Masih ada yang salah. Ya, bismillah. Semoga yang mendengarkan ini dimanapun, melalui media apapun, Allah bolak-balikan hatinya menjadi hamba yang tambah dekat kepada Allah. Bismillah.